Selamat datang kangge Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Mangga. Ya, baik untuk seluruh warga masyarakat Argolis, sekali lagi untuk dimohon jongkok, duduk semuanya. Ya, silakan duduk semuanya, ayo. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Mohon dikasih space lagi di tengah-tengahnya, jangan ditutup jalannya, silakan Ibu. Mohon dengan segala hormat diberi jalan di tengahnya, dikasih space. Iya, sekali lagi selamat datang kami ucapkan, dan marilah kita sambut kehadiran dari Bupati Indramayu kepada yang terhormat Bapak Luki Hakim, yang pada malam hari ini akan memberikan beberapa sambutan sekaligus ada penyerahan cindramata dari Kidalang Anom Rusmanto kepada Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Dimohon Ibu duduk ya, duduk semuanya, duduk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalang, kasih. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini, khususnya Forkopimda Kabupaten Indramayu atau yang mewakili, tentu Pak Dalang Rusmanto, pimpinan Wayang Langen Kusuma Putra, sama yang saya hormati juga para staf ahli dan para asisten daerah, kepala dinas, enggak apa sih? Oh, handphone jatuh. Yang saya hormati Bapak Camat dan juga mungkin para camat yang hadir juga di sini, pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Indramayu, Pak Haji Dalang Rusdi bersama keluarga. Yang saya hormati para penggiat seni, seluruh masyarakat yang saya banggakan. Alhamdulillah kita kumpul pada hari ini silaturahmi sekaligus menyaksikan pagelaran wayang lakone Gatut Kaca jadi raja. Gatut Kaca jadi raja. Ini di lapangan Kecamatan Argolis. Sempat kemarin saya diskusi sama SKPD gitu, pengen bikin Car Free Night. Pada baru Car Free Night beli Bu, Pak, yang di Indramayu alun-alun. Udah ada yang pada datang ke sana? Aduh ya. Tapi baru ning TikTok, ning Facebook baru beli. Ya, jadi kan jalanannya ditutup, jadi nggak ada mobil, nggak ada motor, anak-anak kecil pada bisa main di situ, pada dagang, pada apa. Tadinya kepengen bikin di sini, cuman kita diskusi kalau nutup jalan nanti pada lewat mana mobilnya sama motor. Jadi kita masih pikirkan baik-baik apakah acara-acara seperti ini tidak perlu nutup jalan, atau kalau memang memungkinkan nutup jalan, itu kita masih harus pelajari dulu. Jangan sampai niat kitanya baik, tapi pada prakteknya malahan menghalangi jalanan. Kalau yang di Indramayu, yang di sana itu jalannya ditutup, tapi banyak bisa lewat, banyak jalanan-jalanan gitu loh. Oh, ada Pak Haji Sidik juga bersama keluarga Arjun. Jadi kita mesti pelajari dulu. Kan apa-apa sekarang di Indramayu Kota, Indramayu Baratnya anak tiri masih ya? Masih anak tiri gak sih di sini? Yeah. Yeah. Tenang, sabar, sedang proses.
Arah dan prosesku ya perlu waktu, kita pelan-pelan. Kalau jalanan udah mulai pada dibangunin belum di sini jalanan? Udah ada yang ada yang belum, ada yang lagi proses. Ya, masih proses sampai bulan Desember. Proses terus. Jadi satu jalan proses jalan sampai bulan Desember. Nanti bulan Desember berhenti, terus mulai lagi di bulan April tahun depan. Terus sampai Desember lagi. Insya Allah seluruh jalanan Indramayu itu harus beres semua, targetnya 2 tahun. Semua harus beres insya Allah. Saya sudah janjian sama Pak Gubernur KDM, semua jalanan provinsi yang ada di Indramayu akan dibenahi semua sama beliau, sama Pak Gubernur. Saya beresin jalan kabupaten. Nah tinggal sisa jalanan desa. Jalanan desanya nanti setelah provinsi sama kabupaten semua beres, jalanan desa juga akan dibangun. Jadi supaya semua jalan beres. Tinggal sisa satu, jalanan pusat. Baru beli jalanan pusat nih di. Tuh, Pantura. Kan pada DM, pada kirim pesan di media sosial saya, Pak, Bapak jadi bupati gimana? Jalanan Pantura masih peteng, masih rusak. Saya berusaha membenahi, cuman bisa ngirim surat ke pusat meminta permohonan untuk dibenerin. Karena kami Pemda, Bupati nggak boleh benerin jalanan pusat, bukan kewenangannya. Jadi kalau jalan pusat itu kewenangannya pusat. Tapi saya tetap akan mencoba meminta pusat untuk benerin. Terus bicara Indramayu bagian barat, yang rencana waktu itu kita akan membuat tugu titik nol di Kroya. Insya Allah akan kita lakukan. Saya sudah ngobrol sama Bapak Menteri Mendagri bicara tentang pemekaran Indramayu bagian barat. Saya ditanya, kenapa orang Indramayu bagian barat pada pengen mekar? Saya bilang, setahu saya, seberwe kitaku, bahwa Indramayu Barat pengen mekar karena pelayanannya jauh, apa-apa harus ke maka ngurus apa-apa kudu lunganing ke sana, ke alun-alun. Terus masih banyak jalanan yang rusak, masih banyak tempat yang tidak berkembang. Terus Pak Menteri nanya sama saya, kalau itu semua beres, kira-kira masih mau mekar nggak? Terus saya bilang, mungkin kalau jalanannya halus, terus terang, jalannya halus dan terang, terus pelayanannya bisa dilakukan di setiap kecamatan, dan banyak kemajuan, banyak pembangunan, mungkin masih ingin mekar tapi tidak buru-buru. Karena pemekaran itu yang membatasi bukan bupati, bukan gubernur, tapi ada moratorium dari pusat, jadi belum boleh mekar. Kalau sudah dibuka, insya Allah langsung segera berproses. Sambil nunggu itu dibuka, maka rencana Indramayu bagian barat akan ada pembangunan. Mungkin kalau Bapak Ibu Weruh di patrol rencana 2027 nih ya, itu akan mulai dibangun rumah sakit besar sekali. Rumah sakit patrol Weruh Sentot ya, itu akan dibangun besar sekali. Jadi bukan dibenerin lagi, dibangun besar. Iya. Jadi dari parkirnya, dari semuanya akan dibenerin semuanya, dibikin besar seperti rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi nanti akan menjadi rumah sakit rujukan buat orang Subang, buat orang Majalengka, Cirebon, semua tuh kalau berobat udah gak ke Hasan Sadikin lagi, tapi akan dirujuk ke sini. Berarti bakalan maju besar sekali. Tadinya tahun 2026 saya sudah salaman sama Pak Gubernur. Mungkin ada yang pernah lihat di YouTube atau di TikTok atau tidak apa. Tapi setelah dihitung, kemungkinan baru bisa itu di 2027. 2026 itu membuat FS-nya. Apa FS bahasa Dermayune ya? Rencana-rencananya gitu loh. Kan bangun rumah sakit besar itu kan gak kayak bangun puskesmas. Jadi harus direncanakan, ada amdalnya dan semuanya. Kami juga ingin benahi pasar patrol, itu nanti mesti dibenerin. Terus di Gantar, kan gak ada pasar tuh.
Insya Allah kami juga akan kejar supaya ada pasar di Gantar. Saya sedang mengusahakan sebisa mungkin ada exit tol di Gantar. Exit tol di Gantar. Saya lagi mengusahakan sebisa mungkin. Saya bolak-balik ke Jakarta. Tadi saya baru nyampe dari Jakarta dan besok lusa udah pergi lagi ke sana. Ngapain bolak-balik ke Jakarta? Di sanalah yang bisa menentukan Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan apa-apa di Indramayu, maka kita harap ngapa-ngapa di Indramayu itu penentunya di sana. Yang mengizinkan boleh tidaknya, misalnya buka tol di sana. Jadi saya ingin nanti di Gantar ada industri. Di Sukra akan dibuka besar-besaran 1000 hektar kawasan industri. 1000 hektar di Sukra dan Patrol. Bapak jangan cuma ngomong aja. Lah, kalau bukan ngomong angel, karena kan pertama sebelum bangun pabrik pasti kan perizinannya dulu kan. Perizinan dulu. Nah, mereka lagi ngurus izinnya. Setelah ngurus izinnya nanti mereka mulai pembebasan lahannya dan lain-lain. Bangun pabrik 1000 hektar. 1000 hektar itu luas sekali. Jadi kan gak mungkin kayak bangun rumah. Besok ngomong, lusa udah mulai geduk-geduk tanah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat itu, berarti dekat itu ya tahun depan sudah mulai dirasakan. Jadi kalau misalnya sekarang berarti kita bicara barat ya. Planning barat itu dalam waktu 2 tahun nih. Targetnya 2 tahun. Jalanannya semuanya insya Allah beres. Kecuali jalan desa. Jalan desa itu kita cicil karena itu kewenangannya Pak Kuwu. Kewenangan saya kan jalanan kabupaten, kewenangan Pak Gubernur jalan provinsi. Jalan desa itu kewenangannya Pak Kuwu, tapi akan kita bantu nanti. Jalannya kita benahi, pelayanan nanti ngurus-ngurus apa-apa sudah bisa di kecamatan semuanya. Gak usah jauh-jauh ke sana. 2 kawasan industri besar di Sukra dan Patrol, dan Kandang Haur masih ibaratnya masih barat lah ya Kandang Haur ya. Masih barat. Kandang Haur juga akan dibangun pabrik besar-besaran. Lalu rumah sakit, terus pasar Gantar. Terus di Hercules dapat apa? Otomatis Bapak, Ibu, maka Patrol Sukranya berkembang, ada pertumbuhan, di Kandang Haurnya ada, maka ini kan di tengah-tengah nih, pasti efek ekonominya ramai sekali. Apalagi di bagian selatan, di bagian selatannya nanti di Gantarnya kita bikin pasar dan ada kawasan industri dan ada exit tol, pintu tol, maka di sini rame. Saya mungkin minggu depan akan nemenin orang untuk cari tanah untuk bikin bioskop di sini. Pada suka nonton nggak sih? Ya, saya kemarin ketemu sama Raffi Ahmad. Saya ajak Raffi Ahmad untuk bikin bioskop. Kan dia sudah bikin bioskop tuh di Sam Studio. Pernah ada yang datang ke Sam Studio nggak sih? Ada yang pernah, ada yang belum. Nanti akan buka di Hercules. Cuman kita nanti minggu depan kita mungkin mesti cari tanahnya di mana. Luasnya ya lumayan luas. Jadi biar kalau mau nonton nggak usah jauh-jauh ke Indramayu, tapi bisa di sini. Mungkin kira-kira seperti itu. Nanti tetap Tugu 0 km Indramayu, rencana di Kroya akan tetap kita pasang sebagai simbol bahwa Indramayu Barat bukan anak tiri. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya mungkin tidak bisa cepat-cepat menyelesaikan semua janji-janji. Soalnya begini Ibu Bapak. Uang yang buat dipakai membangun itu terbatas. Uangnya pembangunan itu saya sudah hitung, uangnya ada itu 1 triliun kurang. 1 triliun kurang. Sementara kebutuhannya itu banyak sekali. Kebutuhan jalanan saja 600 miliar, itu baru jalanan. Belum lagi bangunan sekolah. Belum lagi gaji-gaji yang baru-baru itu loh, yang P3K, terus nanti yang ada R1, R2 dan lain-lain, itu akan masuk ke situ juga. Belum lagi nanti kita ngurusin hal-hal lain. Maka nggak bisa sekaligus, bertahap. Insya Allah 2 tahun akan dirasakan. Setelah 2 tahun ke sana lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Selamat menonton wayang. Semoga nanti ceritanya bisa memberikan inspirasi yang baik, membawa kebaikan. Kebetulan beliau ini juga sahabat saya, Pak Dalang, insya Allah. Cerita tentang Gatot-Kaca jadi raja sedikit. Pimen sih Pak. Gatot-Kaca itu serasi karo Bapak Luki. Yang gagah berani, jujur. Tapi kita beli bisa mabur Pak.
Satu kaca bisa mabur kan? Naik pesawat. Oh, iya. Jadi gitu Bapak Ibu, wayang ini juga Pak Haji, Indramayu termasuk hebat dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Di Indramayu itu masih laku acara-acara adat, masih ada Singa Depok, masih ada wayang, masih ada unjungan. Di tempat lain, kabupaten-kabupaten lain tuh udah nggak terlalu, masyarakatnya sudah tidak terlalu kenceng sama adat istiadatnya. Jadi suatu hal yang membanggakan, walaupun kita punya handphone, walaupun kita dengar musik dari luar, kita punya teknologi, tapi tidak melupakan akar budaya di sini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Haji mangga. Ini kuku Pak Bupati mbangakaken sinden. Oh punten. Oh, sinden. Masya Allah Ibu Sinden. Masya Allah. Ada Kang Emek. Masya Allah, ini sahabat saya juga. Salam lagi. Maaf Bu, Pak. Oh tadi ketemu bareng sama saya. Beliau. Saya nyelenting setitik. Bahasa wong Indramayu mau wangsalan. Wangsalan. Mangga. Kalau bahasa nasional kan pantun. Godong kilayu, godong glui. Kembang soka, kembang melati. Indramayu gemah ripah loh jinawi. Berkat kebijaksanaan Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur suwun Pak Haji. Alhamdulillah. Ya di dalam masuki wangsalan. Nggih. Ana maning Pak siji maning. Bangga. Kita Wangsalan bakal siji ku blenak, Pak. Nggih. Kudu loro. Digenepin. Haji Aa kan desek bae ke. Wangsalan. Nonton wayang gelar kelasa. Cakep. Nginum kopi ngrongokna tembang. Aja melang petani kelangan pupuk susah payah. Bapak Luki Hakim siap berjuang. Insyaallah. Amin. Makasih. Masalahnya Pak sindene pada duwe sawah, Pak. Ada punya sawah ya. Lagi tahun-tahun keliwat, luruh pupuk angin ya. Kalau sekarang pupuk sudah mulai mendingan. Bagus. Jadi insya Allah kita punya namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Namanya BWI. Sebelumnya kan sebagai penyalur pupuk. Tapi belum terlalu aktif. Nggak semuanya dapat. Saya akan mencoba bertemu dengan Direktur Pupuk Indonesia untuk meminta kuota penambahan nanti dipegang oleh BWI salah satunya supaya bisa menjamin lah buat tempat-tempat yang kekurangan pupuk. Terus bukan cuma itu Bapak Ibu, saya sedang berusaha kerjasama dengan pihak di Korea, Nongyam, supaya nanti Indramayu itu jadi sentra beras. Yang mana saat ini kan kita tuh pada punya sawah, tapi kan dijualnya kebanyakan kan ke Jakarta, ke pasar Cipinang dan lain-lain. Harganya kan mereka yang nentukan. Nah saya pengennya nanti mereka belinya ke sini kalau kita punya pasar beras besar. Itu sedang kita usahakan, nanti sentra berasnya ada di Indramayu. Alhamdulillah. Ya masalahnya pertanian itu Pak. Maksudnya ya Pak, lumbung dari seniman. Kalau pertanian ya jatuh ya laka sih nanggap wayang. Iya kan Pak? Laka acara mabak Sri Lanka. Yang gagal panen ya. Tapi bakal pertaniannya maju ya wis jalan kabeh. Waduh sindene gemuyu. Saya sampai pangkling, gagal sama aku. Biasanya nggak begitu tampilannya. Masya Allah, baru sadar ini. Masya Allah. TikTok masih rame TikTok. Pris, Masya Allah Pris. Alhamdulillah masih Bapak. Wangsalan anak beli, aja kalah. Wangsalan, kula kokon wangsalan. Oh dikit kari wangsalane ning gurit Pak. Tuku jeruk ning pasar patrol. Ning Argolis Beana. Ya aja patrol-patrol, enggak aduh, sekene bae. Ya wis. Seperti itu baik Bapak Ibu, silakan dilanjutkan wayangnya. Semoga nontonnya seru, yang tertib, nanti pulangnya juga hati-hati, jangan kebut-kebutan, yang anak-anak muda, terus juga titip keamanan di sini, saling menjaga. Kalau masyarakatnya saling peduli, biasanya
yang jahat-jahat itu akan pergi. Sama satu lagi, saya lupa nih. Tolong Bapak Ibu dicari anak-anak SD yang kemarin lulus, bagian tahun ini nih, pada lulus SD, tapi nggak lanjut sekolah ke SMP atau ke madrasah. Saya ingin punya datanya. Nanti disampaikan saja ke Pak Camat atau ke Pak Kuwu atau disampaikan ke teman-teman di sini. Misalnya ada revolusi, tolong sampaikan. Saya nggak mau ada anak Indramayu yang lulus SD terus nggak lanjut sekolah. Saya tahu bahwa sekolah itu memang gratis sekolahnya kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang orang tuanya itu suka berat dengan ongkos-ongkosnya dan lain-lain, sehingga nanti ada orang tua yang wis lah harus sekolah. Nah, tolong dikasih tahu ke kami, ke Pemda, khususnya kasih tahu ke Camat, ke Pak Kuwu. Nanti saya akan bikin surat edaran ke seluruh Kuwu dan Camat untuk mengabsen, mencari, mendata anak-anak yang lulus SD tapi nggak lanjut sekolah. Nanti biar kami yang urus, biar nanti Pemda yang urus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Luki, ini ada penyerahan cindramata dari DSI ke Dalang Rusmanto, kemudian dari Dalang Rusmanto ke Bapak Luki. Ada wayang Gatot Kaca sebagai cindramata. Foto dipit. Kenapa wayang Gatot Kaca? Karena wayang Gatot Kaca ini melambangkan salah satu sosok yang gagah dan perkasa. Dari DSI diserahkan kepada Ki Dalang Anom Rusmanto, kemudian Ki Dalang Anom Rusmanto menyerahkan secara simbolis kepada Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Silakan untuk diabadikan untuk seluruh teman-teman media. Baik, terima kasih kehadirannya kepada yang terhormat Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, yang pada malam hari ini sudah memaparkan beberapa hal yang tentu saja kepada seluruh warga masyarakat Indramayu yang sudah hadir pada malam hari ini.